Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Hesti Mubarokah, NIM 1805520088, Program Studi S1 Akuntansi dari Universitas di Kubang, Semarang. Pada video ini, saya akan mempresentasikan dengan tema pengujian substantif persediaan serta observasi perhitungan. Presentasi ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah pengauditan 2 yang diampu oleh Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho. Sebelum kita masuk materi pembahasan, saya akan menyampaikan poin-poin apa saja sih yang akan saya bahas. Yuk, kita simak teman-teman. Semangat ya teman-teman. Masuk poin pertama, yaitu materi pembahasan yang pertama. Untuk materi pembahasan yang pertama, saya akan membahas yaitu 1. Sifat siklus produksi yang berhubungan dengan konversi bahan baku menjadi barang jadi. Terus materi yang kedua yaitu materialitas dan resiko inheren. Pentingnya persediaan bagi pabrikan dan perdagangan eceran serta resiko inheren terjadi salah saji dalam laporan keuangan yang disebabkan oleh transaksi persediaan. Terus materi yang ketiga yaitu memahami bisnis dan industri klien yang menggunakan pemahaman tentang bisnis dan industri untuk mengembangkan strategi audit ya teman-teman. Terus yang selanjutnya yaitu pengujian mengamati perhitungan persediaan fisik klien, di mana itu yang mencakup penetapan waktu, luas observasi, rencana, serta pelaksanaan perhitungan observasi fisik. Yang materi kelima yaitu pengujian penetapan biaya persediaan. Terus materi yang terakhir pengujian persediaan yang disimpan dan dikendalikan oleh pihak ketiga teman-teman. Gimana? Kalian udah semangat kan menyimak presentasi saya kali ini? Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua ya teman-teman. Yuk kita belajar sama-sama. Sebelumnya saya mau tanya, teman-teman udah ada yang tahu apa belum sih? Apa itu sifat siklus produksi? Nah, di sini saya akan membahas apa itu sifat siklus produksi. Sifat siklus produksi sendiri adalah meliputi perencanaan serta pengendalian produksi dari jenis-jenis dan kuantitas barang yang akan dipertahankan, serta transaksi dan peristiwa yang berkaitan dengan proses pabrikasi. Itu ya teman-teman. Terus untuk transaksi yang terjadi dalam siklus ini dimulai pada saat bahan baku diminta untuk diproduksi dan berakhir ketika barang yang diproduksi tersebut ditransfer ke barang jadi. Jadi kesimpulannya seperti ini teman-teman. Misalkan seorang auditor itu mau menentukan sifat siklus produksi. Jadi seorang auditor itu harus menentukan apakah barang baku tersebut udah layak untuk diproduksi dan apakah barang tersebut akan melalui proses barang untuk ditransfer ke barang jadi. Seperti itu teman-teman. Udah ada pandangan teman-teman? Apa yang mau kita bahas untuk hari ini? Nah teman-teman, tahu nggak sih kalau siklus produksi itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama siklus pengeluaran dalam pembelian bahan baku dan pembayaran biaya overhead. Terus yang kedua siklus personalia dalam pembayaran biaya tenaga kerja pabrik. Untuk yang ketiga yaitu siklus pendapatan dalam penjualan barang jadi. Maksudnya yang ketiga ini gini teman-teman, itu kan kalau seorang klien mempunyai pendapatan dalam penjualan barang jadi tersebut. Nah, seperti itu teman-teman. Nah,
Untuk siklus produksi sendiri ini harus diperhatikan bahwa pengkreditan bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik, serta pendebitan ke persediaan barang dalam proses, dan ayat jurnal yang dibuat untuk mencatat perpindahan biaya produksi yang udah selesai dari dalam proses ke barang jadi, itu berasal dari transaksi pabrikasi pada siklus produksi, di mana yang terakhir itu akan dilakukan sebagai transaksi siklus pendapatan. Namun, pemindahan biaya dari barang jadi ke produksi ke harga pokok penjualan didasarkan atas data biaya yang terakumulasi dalam siklus produksi tersebut, teman-teman. Lanjut ke materi yang kedua, yaitu materialitas dan resiko inheren. Ada yang udah tahu apa itu materialitas dan resiko inheren? Di sini saya akan menjelaskan mengenai materialitas dan resiko inheren. Materialitas adalah bagi entitas-entitas ini persediaan adalah unsur material dan audit atas persediaan merupakan hal yang penting untuk mencapai pendapat. Tentang apa? Tentang kewajaran penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Jadi entitas-entitas persediaan itu sebuah unsur material audit yang persediaannya itu merupakan hal yang penting untuk mencapai kewajaran penyajian laporan keuangan. Untuk alokasinya sendiri, ke materialitas ke akun yang dipengaruhi oleh transaksi dalam siklus menurut pertimbangan besarnya salah saji yang akan mempengaruhi keputusan pemakaian laporan keuangan yang berakal sehat. Jadi pihak auditor itu tidak mau jika seorang klien itu menyediakan laporan keuangan yang tidak sehat atau bermasalah, seperti itu. Untuk pertimbangan sekunder itu sendiri hubungannya dengan biaya untuk mendeteksi kesalahan, di mana umumnya atas audit persediaan itu termasuk mengamati keberadaan persediaan dan mengamati ketepatan. Ketepatan apa? Yaitu ketepatan penilaian persediaan yang memerlukan banyak biaya. Akibatnya, auditor biasanya mengalokasikan satu jumlah yang signifikan dari keseluruhan materialitas ke audit persediaan tanpa melebihi jumlah yang dianggap mempengaruhi analisis laporan keuangan tersebut. Jadi, seorang auditor itu mempertimbangkan pertimbangan sekunder itu atas apa yang udah dideteksi dari kesalahan tersebut. Umumnya itu audit mengamati keberadaan persediaan dan mengaudit ketepatan penilaian persediaan. Apakah persediaan tersebut melebihi jumlah yang dianggap atau tidak. Nah, ini yang berikutnya yaitu resiko inheren, di mana resiko inheren itu bisa terjadi ketika salah saji laporan keuangan yang disebabkan oleh transaksi persediaan. Saya ulangi ya teman-teman, yang tadi terjadinya salah saji dalam laporan keuangan yang disebabkan oleh transaksi persediaan pada jaringan hotel maupun distrik sekolah itu yang relatif rendah, karena persediaan bukan merupakan bagian yang material dari proses entitas tersebut. Untuk kesimpulannya, seorang auditor itu melakukan persediaan itu layak dinilai apa tidak itu harus memenuhi kriteria, yaitu ini yang pertama, volume transaksi pembelian yang mempengaruhi akun-akun menjadi tinggi. Terus yang kedua, terjadi masalah identifikasi serta alokasi biaya yang dapat dimasukkan ke persediaan. Terus untuk yang berikutnya yaitu yang ketiga, diharuskan menggunakan prosedur khusus untuk menentukan kuantitas persediaan tersebut. Jadi misalkan perusahaan itu menentukan kualitas tersebut tidak hanya dengan prosedur yang ala kadarnya, jadi harus menggunakan prosedur khusus atau tersendiri.
Terus yang keempat sendiri itu persediaan disimpan di berbagai lokasi sehingga menambah kesulitan pengendalian fisik terhadap apa? Terhadap pencurian dan kerusakan. Terus ini yang terakhir ya teman-teman, beragam jenis persediaan menimbulkan masalah dalam menentukan kualitas dan nilai pasar. Misalkan seorang perusahaan itu atau seorang pemimpin itu mempunyai beberapa produk dan beberapa jenis produk. Misalnya kayak dia memproduksi tas, memproduksi sepatu, terus memproduksi baju. Sedangkan dari kualitasnya sendiri kan mereka atau seorang pemimpin tidak bisa menentukan apakah produk ini harus sesuai apa yang saya inginkan. Karena apa? Kalau menurut saya, seorang pemimpin itu tidak fokus dalam satu produk. Seperti itu teman-teman. Nah teman-teman, kita udah masuk ke materi yang ketiga, yaitu materi pemahaman bisnis dan industri klien, di mana pemahaman bisnis ini menggunakan asumsi tentang bisnis dan industri klien, akan membantu auditor dalam merancang program audit yang efektif serta efisien. Bagi banyak perusahaan, persediaan pabrikasi merupakan proses inti untuk menghasilkan sebuah laba. Dan auditor itu biasanya ingin memahami apakah investasivitas modal dan proses pabrikasi di samping bauran bahan baku dan tenaga kerja yang diperlukan dalam proses pabrikasi tersebut perlu diketahui teman-teman. Semua pemahaman ini merupakan hal yang penting untuk mengevaluasi kelayakan hasil-hasil keuangan yang dilaporkan, terutama pada saat mengevaluasi tujuan audit seperti keberadaan persediaan. Seperti itu teman-teman. Nah, tanpa teman-teman sadari, kita telah mengamati 5 industri dan pentingnya setiap siklus bagi industri yang sudah saya jelaskan. Akan tetapi dalam mengaudit toko eceran, audit atas persediaan merupakan proses inti yang material dan sangat penting bagi keberhasilan entitas yang bersangkutan. Dalam setiap kasus, unsur persediaan merupakan hal yang material. Terhadap apa? Terhadap neraca suatu entitas atau sebuah perusahaan tersebut. Walaupun setiap industri memiliki sifat yang unik dalam hal jumlah hari yang diperlukan untuk memutar persediaan tersebut. Sama halnya lagi dalam kasus jumlah hari perputaran persediaan juga sangat bervariasi di antara industri-industri lain. Sehingga hal ini sangat diperlukan. Untuk apa? Untuk memahami keadaan klien dan menentukan bukti yang mencakup ya teman-teman. Guna apa? Itu yang berguna untuk mendukung pendapat mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan yang akan disajikan teman-teman. Latihan. Nah, ada yang tahu dari mengamati perhitungan persediaan fisik yang sudah saya jelaskan? Ada yang tahu? Kalau belum, dari pengujian substantif ini, auditor akan memperoleh atau mengetahui pengetahuan langsung mengenai efektivitas perhitungan persediaan klien, serta tingkat keandalan yang dapat diberikan. Atas apa? Atas asersi manajemen yang berhubungan dengan kuantitas dan kondisi fisik persediaan tersebut. Yang dimaksudkan adalah dari pengujian substantif yang udah saya jelaskan ini, seorang auditor itu akan mendapatkan informasi secara langsung yang efektivitasnya perhitungan persediaan klien tersebut, tingkat keandalannya dapat diberikan itu sehubungan dengan kuantitas dan kondisi fisik persediaan yang nyata atau yang real. Nah, lanjut materi yang berikutnya, yaitu penetapan waktu dan luas observasi, yaitu
penetapan waktu pengamatan persediaan tergantung pada sistem persediaan yang dianut oleh klien dan efektivitas pengendalian internal. Maksudnya, seorang klien itu sudah mempunyai pandangan serta mempunyai prinsip yang berbeda-beda untuk penetapan waktu pengamatan. Itu tergantung dari sistem serta efektivitas pengendalian internal tersebut, teman-teman. Jadi nggak ngasal gitu. Jadi, penetapan waktu ini mempunyai dua sistem, yaitu sistem persediaan periodik dan sistem persediaan perpetual, di mana sistem persediaan periodik itu kuantitas yang ditentukan melalui perhitungan fisik dan semua perhitungan telah dilakukan pada tanggal tertentu. Sedangkan untuk yang perhitungan persediaan perpetual dengan pengendalian internal yang efektif, perhitungan fisik dapat dilakukan dengan dibandingkan dengan catatan persediaan pada tanggal interim atau tanggal sebelumnya. Jadi perbedaannya di situ. Kalau misalkan tadi yang persediaan periodik itu kuantitas ditentukan melalui perhitungan fisik, sedangkan yang sistem persediaan perpetual ini menggunakan pengendalian internal yang efektif, perhitungan fisiknya dapat dilakukan atau menggunakan perbandingan pada tanggal sebelumnya yang sudah dilakukan observasi tersebut, teman-teman. Nah, apabila catatan perpetual itu telah diselenggarakan dengan baik dan perbandingan dengan perhitungan fisik telah dilakukan secara apa? Secara periodik oleh klien. Maka seorang auditor harus hadir untuk mengamati sampel representatif dari perhitungan yang telah dilakukan. Untuk apa? Untuk menguji apakah perhitungan tersebut baik apa tidak, terus menggunakan cara yang curang atau tidak. Maka seorang auditor itu harus hadir untuk apa? Untuk mengamati sampel tersebut untuk tidak terjadinya apa? Terjadinya kecurangan. Gimana teman-teman? Kalian masih semangat kan mendengarkan atau menyimak presentasi saya kali ini? Semoga harapan saya kalian masih semangat. Karena apa? Ini baru masuk ke materi yang keempat. Masih ada 2 materi lagi. Ayo semangat teman-teman. Terus yang selanjutnya yaitu rencana perhitungan persediaan, di mana perhitungan persediaan fisik oleh klien biasanya itu dilakukan dengan rencana atau daftar instruksi. Jadi seorang auditor itu untuk melakukan perhitungan persediaan fisik itu dilakukan rencana terlebih dahulu atau ada instruksi. Agar apa? Agar seorang klien tersebut tidak kewalahan untuk menyiapkan apa yang harus disiapkan dan apa yang harus diperlukan pada saat seorang auditor mau melakukan perhitungan persediaan fisik tersebut, teman-teman. Nah, ini di sini saya akan menjelaskan instruksi apa saja sih yang mencakup, yaitu yang pertama itu nama karyawan yang bertanggung jawab untuk mengawasi perhitungan persediaan. Jadi nama dari karyawan tersebut tuh harus jelas, serta dia itu memiliki riwayat kerja yang bagus. Terus untuk yang kedua itu tanggal perhitungan, di mana itu udah ditentukan tanggal berapa, jam berapa sebuah perhitungan persediaan fisik itu dilakukan atau dilaksanakan. Terus yang selanjutnya yaitu lokasi yang akan dihitung. Mana saja sih lokasi yang akan dihitung? Terus tempatnya seperti apa? Apakah sudah layak? Apa belum? Terus yang selanjutnya yaitu instruksi terinci mengenai bagaimana perhitungan akan dilakukan. Terus yang selanjutnya yaitu penggunaan dan pengendalian label persediaan bernomor urut serta berlembar ikhtiar komplikasi. Jadi, jika seorang auditor itu mau melakukan perhitungan fisik sebuah persediaan, harus mengecek apakah label tersebut
sudah bernomor apa belum? Apakah lembar tersebut memenuhi syarat ikhtisar yang udah ditentukan? Seperti itu. Terus yang selanjutnya yaitu ketentuan mengenai penerimaan atau pengiriman dan barang perpindahan barang selama perhitungan jika efektivitas tersebut tidak dapat dihindarkan. Terus yang selanjutnya yaitu pemisahan atau identifikasi barang yang bukan atau milik klien. Jadi seorang auditor itu benar-benar memberi wewenang apakah barang ini benar-benar milik klien tersebut atau milik klien lain. Harus dipastikan terlebih dahulu. Untuk apa? Untuk menghindari kesalahan antara ini barang siapa dan ini milik siapa. Itu seperti itu, teman-teman. Nah, saya lanjut lagi ya teman-teman. Dari instruksi yang telah dibuat seorang auditor harus mereview dan mengevaluasi rencana perhitungan persediaan klien jauh sebelum tanggal perhitungan. Dengan tenggang waktu yang cukup, seorang klien akan mampu menanggapi dengan baik dan saran modifikasi atas apa? Atas rencana itu sebelum perhitungan dimulai. Maksudnya seperti ini. Jadi seorang auditor sebelum melakukan perhitungan persediaan itu sudah memberi instruksi atau memberi konfirmasi mengenai review atau evaluasian rencana perhitungan persediaan klien jauh-jauh sebelum tanggal perhitungan itu dilaksanakan. Agar apa? Agar seorang klien itu bisa menyiapkan atau menanggapi saran-saran tersebut. Seperti itu teman-teman. Sudah merupakan hal yang biasa bagi auditor untuk membantu seorang klien. Dalam apa? Dalam merancang suatu rencana perhitungan persediaan dan dalam melakukan pengamatan persediaan. Perencanaan pendahuluan harus dilakukan oleh auditor jika pengamatan persediaan akan dilakukan secara efisien serta efektif, teman-teman. Jadi dapat disimpulkan seperti ini. Jadi tugas pokok dari seorang auditor atau tanggung jawab dari seorang auditor itu sendiri adalah membantu seorang klien dalam apa? Dalam merancang suatu rencana perhitungan persediaan dan melakukan pengamatan persediaan. Untuk apa? Untuk pengamatan persediaan dilakukan secara efektif serta efisien dan menghasilkan hasil yang memuaskan atau hasil sesuai yang diharapkan seorang klien tersebut. Nah, yang berikutnya yaitu pelaksanaan observasi perhitungan fisik, di mana dalam mengamati perhitungan persediaan, seorang auditor itu harus menentukan dulu rancangan-rancangan. Di sini ada 9 rancangan, yaitu yang pertama akan saya jelaskan mengenai penelitian kecermatan para karyawan klien mengikuti rencana perhitungan persediaan. Terus yang kedua itu memastikan bahwa semua barang dagang telah diberi label dan tidak ada barang yang berlabel 2. Nah, ini tugas auditor lagi. Auditor itu memastikan bahwa semua barang itu sudah berlabel dan label tersebut tidak berlabel ganda, maksudnya tidak diberi label 2 label atau label lebih dari 1. Untuk yang selanjutnya yaitu menentukan bahwa nomor label itu bernomor urut serta melakukan pengujian perhitungan ke lembar komplikasi. Nah, ini yang berikutnya yaitu yang kelima, mewaspadai wadah-wadah yang kosong. Semisal nih produk itu dibungkus dengan rapi terus ditaruh di satu wadah tertentu. Apakah wadah tersebut benar-benar ada isinya atau tidak? Wajib seorang auditor itu mengecek atau memastikan bahwa wadah tersebut tidak kosong. Terus yang selanjutnya yaitu mewaspadai adanya barang yang rusak dan usang. Nah, ini perlu digarisbawahi banget teman-teman. Karena apa? Jika barang tersebut rusak atau usang, itu sudah tidak layak untuk diproses ke barang jadi. Seperti itu.
menilai kondisi umum persediaan. Terus yang berikutnya yaitu mengidentifikasi dokumen penerimaan dan pengiriman terakhir yang digunakan. Terus yang selanjutnya ini yang terakhir, mengajukan pertanyaan tentang eksistensi barang persediaan yang lambat pergerakannya. Ini juga salah satu tugas seorang auditor, harus menanyai seorang klien apakah barang tersebut pergerakannya atau penjualannya cepat atau lambat. Semisal barang tersebut penjualannya lambat, perlu dievaluasi apa penyebab barang itu bisa lambat penjualannya. Seperti itu. Jadi semisal barang itu lambat, sekiranya udah dilakukan percobaan ini, itu, dan lain sebagainya, masih tidak ada yang, maksudnya tidak membuahkan hasil. Nah, perlu dievaluasi barang tersebut kenapa, penyebab barang tersebut lambat tuh seperti apa. Apakah barang tersebut perlu dimodifikasi atau barang tersebut perlu dibuang, diganti yang baru, atau seperti apa. Masuk materi yang kelima, yaitu pengujian penetapan biaya persediaan. Nah, saya akan melanjutkan. Apa sih itu pengujian penetapan biaya persediaan? Pengujian penetapan biaya persediaan yaitu pengujian ini yang mencakup pemeriksaan atas dokumentasi pendukung, baik untuk harga pokok maupun nilai pasar persediaan. Jadi teman-teman, tujuan ini biasanya berhubungan dengan apa? Dengan asersi penilaian atau alokasi. Terus yang berikutnya yaitu mereview atas apa? Atas catatan persediaan perpetual dan pengajuan pertanyaan. Kenapa sih klien harus memungkinkan auditor untuk menentukan baik dasar maupun metode penetapan harga yang digunakan dalam penetapan harga kuantitas persediaan? Sebaliknya, konsistensi yaitu penetapan harga ini dapat ditetapkan dengan melihat kembali kertas kerja tahun sebelumnya. Untuk apa? Untuk dibuat patokan. Apakah review catatan ini mengalami kenaikan atau mengalami penurunan dalam sebuah persediaan perpetual itu. Nah, dalam audit yang berulang atau laporan keuangan tahun sebelumnya, langkah untuk memverifikasi penetapan harga ini mencakup penelaahan atas apa? Atas penetapan harga barang yang usang dan rusak, guna untuk memastikan bahwa barang tersebut tidak dinilai melebihi realisasi bersih pada tanggal laporan. Bukti pendukung mengenai biaya per unit bervariasi. Menurut apa? Menurut sifat persediaan tersebut. Bagi barang-barang yang dibeli untuk dijual kembali, digunakan konsumsi ke faktur penjualan yaitu representatif. Nah, akan saya simpulkan dari review atas catatan persediaan yang udah saya jelaskan ini. Jadi seorang auditor itu menentukan baik dasar maupun metode penetapan harga yang digunakan dalam penetapan harga kuantitas persediaan, sebaiknya itu menggunakan konsistensi penetapan harga ini dapat ditetapkan dengan melihat kembali kertas kerja di tahun sebelumnya. Nah, ini yang berikutnya yaitu kita masuk ke materi ke-6, di mana materi yang terakhir yaitu pengujian persediaan yang disimpan dan dikendalikan oleh pihak ketiga. Ada yang udah tahu pengujian persediaan yang disimpan dan dikendalikan oleh pihak ketiga? Jangan khawatir, kali ini saya akan membahas juga mengenai materi ini, yaitu apabila persediaan oleh klien disimpan di gudang, umumnya itu pada jasa penyimpanan, maka auditor itu harus memperoleh bukti. Melalui apa? Melalui komunikasi langsung dengan si penyimpan.
jenis bukti ini akan dianggap memadai, kecuali bila jumlah yang terlibat ini merupakan proporsi yang signifikan dari aktiva lancar ke total aktiva. Maksudnya tuh seperti ini teman-teman. Jika seorang klien itu menyimpan barangnya di sebuah gudang. Nah, maka seorang auditor itu juga harus maksudnya gini, jika seorang klien itu menyimpan barangnya di gudang, jadi kan seorang klien tersebut kan memiliki atau mempunyai orang yang dimintai atau disuruh untuk menjaga penyimpanan tersebut. Maka auditor itu memperoleh bukti melalui komunikasi langsung dengan si penyimpan, bukan klien. Karena apa? Karena klien tersebutlah yang mengetahui pasti apakah barang tersebut bagus atau tidak, ataukah penyimpanan tersebut udah sesuai standar atau udah sesuai prosedur yang ditentukan. Untuk apa? Untuk mencari bukti yang relevan atau nyata. Terus ini ada kasus AU 331.14 di mana auditor itu harus menerapkan suatu atau lebih dari prosedur di bawah ini yang meliputi pengujian prosedur memiliki untuk menyelidiki penjaga gudang dan mengevaluasi kinerja penjaga gudang. Apakah penjaga gudang tersebut itu layak atau tidak? Ataukah penjaga gudang itu ada maksud lain untuk hal yang tidak diinginkan. Terus yang kedua itu menetapkan laporan akuntan independen. Mengenai apa? Mengenai prosedur pengendalian yang diterapkan penjaga gudang berhubungan dengan penyimpanan barang. Maksudnya seperti ini, apakah seorang yang bertanggung jawab di gudang tersebut itu menggunakan penyimpanan apa sih? Terus menggunakan prosedur apa sih untuk penetapannya, ataukah layak atau tidak. Yang selanjutnya yaitu mengamati perhitungan fisik barang jika praktis dan layak. Jadi semisal seorang auditor itu sedang mengamati seorang klien dalam melakukan perhitungan fisik barang, apakah perhitungan tersebut praktis serta layak. Semisalkan perhitungan tersebut tidak praktis serta tidak layak, nah seorang auditor itu wajib membenarkan. Terus yang selanjutnya yaitu mengkonfirmasi kepada pemberi pinjaman mengenai rincian yang berkaitan dengan tanda terima yang dijamin itu atas dasar pengujian. Terus yang selanjutnya ini mengenai pengujian persediaan disimpan dan dikendalikan oleh pihak ketiga. Pengujian ini dapat memberikan bukti tentang apa? Tentang asersi hak dan kewajiban. Selain itu juga dapat menghasilkan bukti mengenai asersi kelengkapan jika pihak penyimpanan mengkonfirmasikan lebih banyak barang di tengah daripada pernyataan dalam permintaan konfirmasi. Pengonfirmasian persediaan ini tidak memberikan bukti apapun tentang apa? Tentang nilai persediaan. Karena apa? Penyimpanan tidak diminta untuk melaporkan biaya yang tersimpan di gudang tersebut. Sekian presentasi dari saya mengenai pengujian substantif persediaan serta observasi perhitungan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Semangat ya teman-teman, semoga kuliah online dan belajar online-nya berjalan dengan lancar. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.